Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bunda hari ini? Nah, tentu saja kalian baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materinya tentang bermain game secara aman. Nah, kalian kan pasti sering bermain game. Misalnya pasti kalian ada yang bermain game Mobile Legends atau Free Fire atau sebagainya, atau game cacing atau Among Us. Nah, pasti kalian pernah memainkan sebuah game. Nah, game online atau online game itu merupakan permainan dalam jaringan atau daring yang dapat diakses melalui komputer atau smartphone kalian. Nah, di dalam game online itu, kalian dapat bermain tentunya bersama teman-teman, bersama keluarga. Nah, akan tetapi, game tersebut harus kalian pilih sesuai dengan usia kalian. Dan jangan lupa disertakan dengan pengawasan orang tua. Nah, bagaimana sih cara bermain game secara aman? Nah, bermain game itu ada beberapa caranya agar kalian merasa aman atau kalian bermainnya secara aman. Nah, cara-caranya itu yang pertama, bermainlah dengan jujur. Nah, kenapa kalian bermain dengan jujur? Karena misalnya nih kalian bermain game tapi kalian bohong atau kalian misalnya tidak memakai bahasa yang baik. Nah, maka nanti teman-teman kalian yang bermain game dengan kalian itu bisa tidak mau lagi bermain dengan kalian. Mereka akan, misalnya kalian diajak bermain, kalian tidak jujur. Misalnya kalian harusnya kalah, tapi misalnya kalian menjebak teman kalian agar misalnya teman kalian menjadi kalah. Nah, jadi teman kalian nanti akan jera bermain game dengan kalian. Nah, kemudian ada lagi periksa peringkat atau rating permainan sehingga kamu tahu game itu aman atau layak dimainkan oleh anak seusiamu. Jadi kalian harus senantiasa sebelum kalian mendownload sebuah game itu, kalian lihat dulu ratingnya. Misalnya di Google Play kalian download. Nah, kalian lihat di situ kan ada ulasan atau rating. Nah, jadi kalian lihat terlebih dahulu kira-kira game itu tuh bagaimana, layak tidak dimainkan dengan anak seusiamu. Nah, selanjutnya ada lagi, segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Jadi misalnya kalian mendapatkan perilaku buruk di internet. Nah, kalian bisa segera melaporkannya ke orang dewasa. Misalnya ke orang tua kalian atau ke kakak kalian atau ke nenek kalian. Jadi bisa segera ditindaklanjuti perilaku buruk tersebut. Nah, lalu ada lagi, hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Nah, periksa dan pastikan permainan itu tepat untukmu sehingga kamu tidak menghabiskan uang dengan percuma. Jadi kalian harus melakukan survei terlebih dahulu. Misalnya ada aplikasi game berbayar, jadi uang kalian itu tidak akan terbuang percuma ketika kalian membeli game tersebut. Nah, lalu yang kelima itu adalah buat avatar untuk diri sendiri sehingga orang asing tidak mengenalimu. Nah, avatar di sini adalah perwakilan dari seseorang di dunia nyata atau virtual, yaitu kalian sendiri tadi, pada saat melakukan sebuah komunikasi di dalam game. Nah, dengan avatar, seseorang itu bisa disimbolkan dengan suatu bentuk. Misalnya kalian tadi mau bentuknya kupu-kupu. Nah, kalian bisa mengaplikasikan diri kalian sebagai kupu-kupu misalnya di game tersebut. Atau misalnya ada lagi kalian memposisikan, misalnya kalian bermain game dokter. Nah, jadi kalian memposisikan diri kalian sebagai dokter di situ. Nah, yang terakhir, beristirahatlah secara teratur saat bermain game agar kamu tidak kecanduan.
Jadi ketika kalian bermain game, itu kalian harus tahu batasan-batasan waktunya. Jadi kapan kalian harus bermain game, kapan kalian harus berhenti, kapan kalian harus belajar. Itu kalian harus tahu waktu-waktunya secara teratur agar kalian tidak kecanduan. Karena kalau misalnya kalian sudah kecanduan main game, itu kalian sulit akan mau belajar. Jadi nanti pelajarannya bisa-bisa ketinggalan, atau misalnya kalian tidak naik kelas, kemudian pokoknya banyak hal-hal yang merugikan ketika kalian itu kecanduan bermain game. Nah, di sini bermain game online itu kita berkomunikasi melalui ruang chat dan kegiatan lainnya di internet, dan itu memang sangat-sangat menyenangkan. Nah, akan tetapi kamu walaupun mempunyai banyak teman dan banyak pengetahuan, nah tidak semua orang di internet itu bermaksud baik, atau tidak semua orang di internet itu baik. Jadi ada juga yang berniat buruk. Nah, bagaimana cara mengenali orang yang dimaksud bersikap buruk atau berbuat buruk itu? Nah, misalnya ketika kamu sudah tidak merasa nyaman terhadap sesuatu, terhadap orang tersebut, ketika misalnya kalian dalam ruang lingkup bermain game online atau berkomunikasi menggunakan chat itu, nah segera keluar dari aplikasi atau dari ruang chat tersebut dan matikan komputer atau smartphone kalian. Dan jangan lupa kalian juga harus melaporkannya kepada orang tua atau guru atau kakak kalian, pokoknya orang yang lebih dewasa dibandingkan kalian. Jadi kalian harus selalu tetap waspada walaupun kalian hanya bermain game. Nah, di sini ada latihannya. Oke, latihannya itu ada di halaman 53. Jadi di halaman 53 itu mari berdiskusi. Nah, mari berdiskusi ada nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kalian kerjakan di buku latihan. Jadi soalnya bisa kalian lihat ya di situ. Nah, kemudian kalian kumpulkan di grup TIK di kelas masing-masing, di grup TIK kelas. Lalu kalian pelajari lagi yang sudah Bunda berikan tadi materinya, jangan lupa. Nah, mungkin hari ini cukup itu saja yang dapat Bunda sampaikan. Nah, apabila nanti ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum dimengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Bunda. Nah, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.